karena kita harus memotivasi diri kita mampu. Nah, itu kepada Pak Jokowi. Nah, satu lagi ini inspirasi saya, Pak Prabowo. Suatu saat jika kalian ada di atas, jika ada di posisi atas, selalu ingat di bawah. Kelak suatu saat kalian jadi pemimpin, baik jadi pemimpin di perusahaan atau di organisasi atau pemimpin apa saja, jangan pernah kalian lupa sama yang di bawah. Kalian harus perhatikan yang di bawah. Tidak perlu kalian rangkul, kalian angkat. Ya, siapa? Ya, kisahnya kita saja ya. Jadi biar lebih biar ngantuknya hilang, biar semangatnya juga tambah ini ya. Jadi makan siang semakin lahap. Makan siang dari siang sudah. Oh, kalau kita selesaikan makan siang untuk teman-teman peserta. Sebelum kita sesi tanya jawab ke peserta, sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan Pak Dek. Organisasi aktif yang sekarang Bliti masih aktif itu kan banyak sekali nih. Ada salah satunya ada pengurus forum komunikasi lintas etnis Nusantara, ada pembinaan undang-undang dari pasar dan lain sebagainya. Kalau dari Pak sendiri, seorang pemimpin itu kira-kira bagaimana sih cara mereka untuk mengatur waktu dan sekian banyak organisasi aktif yang mereka ikuti? Oke ya. Sebenarnya saya juga orang yang belum cukup cakap untuk mengatur waktu. Tapi syukur saya punya beberapa orang-orang yang memang membantu saya dalam mengatur jadwal. Nah, saya yang aktif organisasi saat ini memang yang ketua pembinaan Denpasar. Nah, sebentar lagi mungkin saya dijauhkan untuk menjadi ketua pembinaan Bali. Mohon doanya ya. Pembinaan itu tinju. Beliau manggil tinju ke tinju. Ya, sudah tahu aja mulai tinju. Tinju itu bukan olahraga keras. Jangan kalian ada berpikir tinju itu olahraga. Pernah dengar nggak boxing is fun? Nah, itulah saya yang membuat program itu. Jadi siapapun bisa latihan tinju, bisa kata kardio, bisa menguruskan badan sehat. Dan dalam waktu lama, 1 jam, setengah jam, bagus. Udah fit. Dan tinju itu bukan hanya untuk pertanding keras untuk semua kalangan. Dan tinju sekarang sudah ada di lifestyle. Saya ketua pembinaan. Nah, disitulah kita sebagai pemimpin, kita harus pintar menjadi mengajak pengurus-pengurusnya, memilih pengurus-pengurusnya. Karena begitu ada kegiatan, kita cuma hanya memberikan mandat dan mereka yang bisa mengerjakan. Ya, kita penentunya dan kita membangun semangat mereka. Bagaimana caranya? Urusan dana, urusan kita yang akan mencari dana bagaimana? Itu pembinaan. Kedua, SNI, Satria Muda Indonesia Pancasila. Begitu ini adalah ketua umum Pak Prabowo. Jadi karena saya ada sini saya jadi pegang itu juga. Ya begitu juga. Terus apalagi saya di DPC Gerindra, saya ketua DPC Gerindra, partai beda lagi sistemnya. Gerindra itu sebagai ketua Pertina, ketua PSI, ketua Gerindra beda lagi sistem pendekatannya. Di Gerindra kan rata-rata orang ikutan politik, kritis. Nah, kalau mereka tidak respect, mereka tidak hormat atau mereka tidak akan anggap, karena mereka semua orang pintar, orang bisa ngomong, beda kasus. Jadi bagaimana cara kalian pendekatannya itu juga harus kalian pelajari belakang. Nah, yang paling unik ini, yang paling ditanya sama Deo, saya adalah salah satu pendiri Ormas. Ya mungkin kalian dengar Ormas itu ya, Ormas Pemuda. Ormas itu kan sepertinya sangat-sangat negatif ya konotasinya ya. Yang sudah ribut sehingga saya salah satu pendiri Ormas Pemuda Bali Bersatu. Pemuda Bali Bersatu dan saya ketua hariannya. Tetapi selama saya menjadi
saya masuk dalam pembinaan di Pemuda Bersatu, tidak pernah namanya ada ribut-ribut, tidak ada oknum, itu dia pribadi, dan tapi secara organisasi yang ribut perang itu kami tidak ada. Jangan sebelum itu sampai saya tidak akan saya berikan, karena kita membuat paradigma baru. Ada dia tahu nggak pengurus pusat dan Pemuda Bersatu itu ada dosen, ada dokter, ada lawyer, ada pengusaha, ada atlet, lengkap. Kenapa? Karena kita jelaskan ini visi-misinya, kita bikin paradigma, ada wartawan, kita jelaskan paradigma baru. Dan badannya ada yang gede-gede. Jadi kalian bikin boros, badannya gede, bertatu. Dan pimpinan pusat ini benar, itulah yang mereka lah, kita aja berpikir, kita aja berubah. Jadi kita pilih, kita aja berubah paradigma. Nah, paradigma mungkin sekarang kita lebih apa namanya, slowing down dulu, karena sepertinya ormas terlalu negatif, biarkan aja dulu, nanti suatu saat semua masyarakat akan terbuka. Apalagi ya, teman-teman biar tahu juga, selain Pak Denny tadi kan mengenalkan beliau adalah salah satu ketua umum dari Pertingan. Selain ada olahraga selain ada olahraga boxing yang Pak Denny ikuti, Pak Denny katanya pernah menjadi salah satu ketua kecak waktu SMP. Pak Denny pernah ngecak. Bisa dibayangkan kan Pak Denny? Dia adalah seorang yang terkesannya gagal berani, tapi beliau juga memiliki seni, yaitu beliau pernah jadi koordinator kecak. Saya ada fotonya kan? Iya. Saya ada foto tunjukkan yang lucu. Ya. Kurus banget saya waktu itu. Ya, saya kurus banget waktu itu. Dan waktu itu kan dalam kecak itu kan ada ceritanya nih, ada cerita. Dan kan ada bunga teratai kan, dari bentuk bunga teratai kan harus ada yang digendong. Bentuk bunga teratai. Saya salah satu yang digendong, bayangkan bagaimana kurusnya saya waktu itu. Dan sekarang orang yang gendong saya kecil banget dan saya segini gedenya. Waktu SMP itu kelas 1. Waktu SMP ya, kelas 1. Itulah, selain artinya teman-teman juga di sini bisa memperhatikan bahwa seorang pemimpin itu yang diutamakan adalah ada salah satu sikap yang bisa berbaur. Artinya Pak Denny memiliki salah satu sosial intelijen yang tinggi kalau menurut saya. Dari yang dipaparkan beliau adalah beliau sangat memperhatikan yang namanya investasi sosial. Itu merupakan salah satu ciri seorang pemimpin ke depan. Itu yang menurut saya, yang saya pribadi, itu merupakan hal penting, hal pokok yang harus diingat oleh seorang pemimpin apabila dia ingin berkelanjutan dan ingin melakukan semua sesuatu. Tapi ingat, catatannya, lakukan dengan ikhlas. Apapun yang kalian lakukan harus dengan ikhlas. Mau itu kalian melakukan investasi sosial, semua harus dilakukan dengan ikhlas. Gitu Pak Ria. Baik, biar tak terlalu lama, kita langsung aja buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman yang ada di ruangan dulu, peserta yang ada di ruangan, saya buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan mungkin langsung aja. Perkenalkan diri, jurusan dan dari kelompok mana berdasarkan KML. Langsung saya. Agak keras suaranya ya. Perkenalkan, nama saya Gende, dari program studi ilmu administrasi negara. Dari mana? Dari Gianyar. Saya ingin menanya sedikit terkait dengan. Udah punya pacar? Kasih aja dulu ya. Terkait dengan yang tadi Gede. Masalah tentang ormas itu cukup menarik bagi saya untuk dibahas. Mungkin nanti saya bersama bisa. Saya ingin menanyakan sedikit tentang ormas. Apakah Pemuda Bersatu masih aktif di sosial di zaman sekarang? Apa saja yang sudah dilakukan Pemuda Bersatu terkait dengan COVID-19? Dan satu lagi, apa motivasi beliau untuk terjun ke dunia politik? Habis itu bagi tips and trik buat kita, siapa tahu mungkin ada yang mau terjun di dunia politik.
untuk kedepannya. Terima kasih. Langsung ya jawabannya. Oke, artinya ini luar biasa pertanyaan. Pemuda Beli Bersatu itu tetap eksis, itu organisasi yang memang kawitan dan organisasi yang memang dilaraskan dengan persaudaraan ya. Tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada apa, tetapi rasa menyambung berakhirnya yang tinggi. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan. Memang base-nya bukan base yang langsung seluruh Bali. Jadi kan kita setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu ada. Jadi kita serahkan mereka membantu. Banyak hal kalau kita lihat di media sosial ada pembagian masker, yang punya ada pembagian sembako, ada juga apa namanya istilahnya membantu pengadaan APD ya. Cuman kan kami organisasi keormasan ini memang organisasi non profit dan memang dana kami juga terbatas. Itu kadang kami saweran dan benar-benar itu saweran dari kantong-kantong kami. Nah, jika ada yang membutuhkan, memang saudara yang mana kita saweran, kita datang kita berikan. Mereka itu atas dasar keikhlasan. Jadi makanya itu yang membuat kita langgeng. Dan kenapa banyak yang ikut bergabung juga, karena sama sekali tidak pernah kami ajarkan untuk ribut-ribut, bertengkar. Jika pun ada sampai yang melakukan umum, kita serahkan ke hukum. Tetapi kita masih kita bina. Dan tapi tetap kita berikan bantuan hukum. Itu jika ada hukum yang berlaku. Tapi kalau sampai 3 kali tidak bisa masih melanggar seperti itu, kita keluarkan. Begitu. Jadi banyak yang kita lakukan kok, cuman memang tidak terlalu kita ke media. Itu namanya kalau kita berbuat kanan kiri, artinya maksud saya tidak berbuat tidak perlu semua orang tahu. Yang penting itu terus ikhlas ya. Jadi Pemuda Bersatu sampai sekarang ini masih eksis, cuman memang tidak terlalu menonjolkan, tidak terlalu mendatangkan banyak orang. Tetap pasti yang mau berakhir mesti kita tahu. Dan di sana tidak dilarang berpolitik. Secara organisasi dilarang berpolitik. Kenapa? Karena akan persahabatan. Jadi Pemuda Bersatu itu ada dari PDI juga, ada dari Gerindra juga, jadi silakan. Kalau urusan politik silakan kalian jalan hidup masing-masing. Nah, karena itu yang sering membuat perbedaan. Oke. Terus motivasi saya menjadi boleh dibilang pertama no choice, tidak ada pilihan. Pulang dari Amerika tidak berbekal apa-apa, kondisi lagi udah berkeluarga, anak saya 1 waktu itu punya motor 1 harus berputar antar istri dulu baru ini. Jadi masih ya 4 bulan pertama masih struggling ya, karena di Amerika balik ke Bali kita nggak tahu buat apa-apa, kita nggak tahu, sedangkan keuangan kita dulu gaji juga udah kita kirimkan untuk ya kita keperluan yang lain, jadi tidak berbekal, masih bingung. Nah waktu itu terus nggak tahu ada jalan apa, ada jalan kenapa saya harus maju ke politik. Itu juga memang garis tangan ya, makanya memang ada garis tangan saya harus ke sana. Dan itu pun juga pasti ragu-ragu dan akhirnya saya berkomunikasi dengan istri, berkomunikasi dengan orang-orang yang ini, mereka support. Saya datangin dulu kawan-kawan saya, ternyata mereka support maju. Dan selamanya juga sebelumnya juga kita selalu mensupport orang untuk maju ke kancah politik dan jadi. Nah, sekarang dari teman-teman bilang, ya dulu kita juga support orang jadi, tapi setelah jadi mereka lupa. Nah, sekarang mereka tahu, teman-teman ini mereka tahu jiwa saya seperti apa. Apapun saya tetap seperti ini dan saya akan pernah lupa dengan kawan yang pernah membantu saya. Nah, makanya karena teman-teman juga ya udah kita jalani. Nah, setelah kita masuk, mungkin di sini passion saya. Jadi begitu, jadi motivasi ada karena memang saya ingin maju ini. Saya sedikit pun tidak ada terbenak pikiran saya
untuk maju. Tahu nggak cita-cita saya dulu waktu kecil pengen jadi tentara atau polisi. Terus yang kedua setelah saya kuliah saya ingin jadi pengusaha. Tapi akhirnya saya di politik. Saya nggak tahu itu namanya garis kanan. Maka itu kan ada garis kanan, ada buah tangan, ada tanda tangan. Gitu ya. Kalau garis kanan itu dalam hidupnya memang udah garis kanannya dia mau bisa jadi politisi atau jadi pengusaha sukses. Yang kedua, tanda tangan itu adalah relasi, ada pembangun relasi. Jadi mungkin orang tuanya atau kenal siapa orang ini dan tanda tangan. Yang ketiga itu ada buah tangan. Buah tangan itu memang kayak warisan atau apa. Ya, tapi kalau ketiga-tiga ini nggak ada, kalau walaupun punya tanda tangan, buah tangan ada, tapi garis tangan nggak ada, tidak akan bisa. Itu mungkin memang garis tangan saya, itu keberuntungan saya. Nah, begitu saya mendapat. Jadi ini adalah bukan suatu artinya hal yang saya harus jadi sombong atau menjadi berubah. Malah saya berpikir saya menjadi wakil ketua DPR di Kota Denpasar, newcomer baru, jadi umur saya masih waktu itu masih muda, yang termuda di Bali, ya, jadi pimpinan. Malah saya pikir ini adalah cobaan dites oleh Tuhan. Kalau saya bisa menjalankan dengan baik, saya akan sukses. Kalau saya berubah, saya sombong, saya lupa dengan kawan, saya lupa dengan orang di bawah yang support saya akan jatuh. Maka itu yang saya pikirkan. Nah, tipnya yang saya bisa sampaikan tadi, ya. Pertama, dari sekarang kalian branding diri kalian seperti apa? Buat bentuk karakter. Kalau kalian harus bantu dengan ikhlas. Pemimpin tidak boleh pelit. Pemimpin tidak boleh pelit. Pelit bukan harus materi, tidak. Bisa jadi bantuan, masukan, saran, bisa jadi pemikiran, bisa tenaga. Kalau pemimpin pelit, jika kalian punya lebih, kalian sisihkan. Kalau pemimpin pelit, kalian tidak bisa jadi pemimpin. Ya, itu kata Pak Prabowo. Pemimpin guys, medit, nggak boleh medit, gitu. Nggak boleh medit. Nah, dia, dan terus investasi sosial. Boleh sekarang lakukan mau rayo, SDT, ya, SDT kalian lakukan di kampus, di mana aja kalian lakukan. Kalau bisa kalian bantu, tanpa harus kalian memberitahu, aku lakukan ini loh. Tahu cuma bantu dikit, cekrek, upload media sosial, enggak. Kalau memang harus di media sosial, belum apa-apa. Cuma harus lakukan dengan ketulusan. Itu kan suatu kebanggaan kalian. Jadi membantu orang, bisa membantu orang itu adalah kebahagiaan. Ya, itu. Ya. Itu tadi yang bisa dijawab oleh Pak D. Mungkin dari UP bisa mencerna lagi apa yang tadi sudah diberikan, dan peserta yang lain juga bisa mendengarkan. Selanjutnya kita bakalan sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di online, yang ada di rumah. Jadi teman-teman yang ada di rumah, coba lihat di galeri view. Teman-teman yang ada di rumah silakan di fitur chat aja, nanti saya akan bacakan langsung. Jadi teman-teman lagi ada di rumah, kebetulan kalian yang ada di ruangan adalah teman-teman yang ditugaskan dari kelompoknya masing-masing. Jadi sisanya kita ada yang di rumah. Silakan untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin ingin bertanya. Ngantuk nih kayaknya di rumah sempat. Atau enggak, video di off. Saya sering lakukan itu. Berarti Pak D kurang lebih sekitar berapa tahun di Amerika? 7 tahun. 7 tahun di Amerika, balik ke Bali, langsung Ya, punya waktu hanya 6 bulan. Punya waktu 6 bulan. Jadi itulah efek dari investasi sosial itu sangat penting. Dari Pak D kita bekerja di Amerika, balik ke sini langsung 6 bulan dapat waktu untuk membranding lagi, ulang lagi.
Silakan kalau ada yang bertanya, kita bakalan tutup sesi ini. Jadi nilai kalian, artinya ada dapat kalian nilai tambahan kalau teman-teman yang di rumah nggak ada bertanya. Ini nggak bertanya karena ngantuk atau karena jelas mendengarkannya? Jelas Atau saking jelas? Jelas nggak? Artinya apa? Sharing pengalaman diri sekalian jelas? Ya. Termotivasi nggak? Jangan terpaksa dapat kok nilai kok. Intinya saya rangkum aja. Kalau teman-teman nggak ada yang mau nanya, saya rangkum aja dari sesi ini. Yang saya bisa rangkum dari sesi ini adalah semua awal yang buruk bukan berarti akhir dari segalanya. Seseorang itu yang tadi dijelaskan di awal adalah semua awal yang buruk bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi sempat masuk penjara itu bukan berarti menyuruhkan beliau untuk memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat luas, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang motor perubahan. Selanjutnya yang disampaikan oleh Didi adalah seorang pemimpin bukan soal memerintah, tapi soal memberikan contoh. Bisa dilihat dari postingan-postingan dan sosial media beliau, yang dimana beliau tetap berolahraga, tetap bugar, tetap fit, tapi tetap menggunakan yang namanya protokol kesehatan pada masa-masa seperti ini. Itu merupakan ciri khas seorang pemimpin. Selanjutnya, public trust sangat diperlukan. Kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat sangat diperlukan. Apabila kamu sudah diberikan kesempatan pertama dan kamu gagal, maka public trust akan gugur. Tapi apabila kamu memiliki kesempatan pertama dan itu kamu berhasil, maka public trust akan meningkat. Selanjutnya, jangan pelit dengan ilmu. Itu yang sering ditekankan tadi sama Bidi. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Jika tidak bisa berbuat baik, janganlah berbuat jahat. Itu jangan menyakiti. Jika tidak bisa berbuat baik, jangan menyakiti. Itu yang kita bisa ambil dari sesi kali ini. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Sebelum kita tutup, silakan Pak Dek untuk memberikan closing statement, mungkin motivasi terakhir untuk teman-teman peserta biar makin semangat. Adik-adik di sini adalah generasi muda penerus bangsa, ya, generasi muda yang kelak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah atau di desa kalian, di desa adik-adik, pertama di keluarga, yang cewek bukan pas pemimpin juga sama kita emansipasi wanita, ya, bukan berarti harus kalah sama suami, enggak. Di keluarga kalian jadi pemimpin, di desa atau kalian jadi pemimpin di Denpasar atau di kabupaten yang ada di Bali, bahkan di Indonesia. Kita nggak tahu di antara dari suatu saat bisa jadi menteri, jadi apa, ya. Yang pasti yang perlu kalian ingat, suatu saat kalian jadi pemimpin, lakukanlah dengan tulus. Apapun lakukan dengan tulus, berilah contoh yang baik. Seorang pemimpin bukan diukur dari berapa dia banyak punya pengikut. Seorang pemimpin itu akan dilihat bagaimana dia bisa mencetak banyak pemimpin. Jadi, ya, bukan hanya pengikutnya banyak, tapi bagaimana kalian mengkader, jadi bagaimana kalian mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi, dan ujian terakhir seorang pemimpin itu, ketika kalian menjadi seorang pemimpin, kesuksesan kalian adalah pendewasaan diri. Oke. Tetapi setelah kalian menjadi seorang pemimpin, kesuksesan kalian adalah bagaimana kalian membuat pendewasaan diri pada seseorang. Oke, jadi itu pesan saya. Suatu saat kalian ingin komunikasi dengan saya langsung, silakan kontak Dewa atau tulis. Saya dengan senang hati berkomunikasi dengan hadirin berdiskusi dengan kalian. Oke, terima kasih. Itu sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi yang menggunakan channel yang berbeda. Terima kasih.